Kita akan segera memasuki sesi yang ketiga, yaitu tentang mengelola dinamika perkawinan atau dinamika keluarga ya. Apa hal-hal yang tadi, pesan-pesan yang paling mancep di kepala teman-teman dari sesi yang tadi? Sakinah, sakinah itu apa? Damai, tentram, tenang. Oke, apa lagi? Istilah atau kalimat yang melekat di kepala dari sesi tadi pagi. Apa Mas? Mawaddah warohmah. Oke, sakinah udah, mawaddah warohmah. Apa Mbak? 4 pilar. Oke, 4 pilar apa saja 4 pilar? 1, berpasangan. 2, janji yang kokoh, mitsaqon ghalidho. Yang ketiga, saling memperlakukan dengan baik. Baku baik kalau orang Maluku ya. Yang keempat, musyawarah. Jadi kalau kita anggap aja perkawinan kita atau keluarga kita ini bangunan, pilar yang ini nih, pilar yang ada di pojok-pojok ini adalah prinsip bahwa perkawinan itu adalah berpasangan, bukan salah satu pihak saja, yang satu kemudian di bawahnya. Yang kedua ada komitmen atau janji yang kokoh. Yang ketiga ada pilarnya adalah muasyarah bil ma'ruf. Bagaimana kita memperlakukan pasangan dengan layak, dengan baik. Dan yang keempat, prinsip musyawarah ketika ada ini dan itu, gitu. Oke? Sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang dinamika perkawinan. Jadi perkawinan itu tidak seperti potret. Kalau potret, kita punya potret, ini ada potret nih banyak nih ya. Ada potret banyak sekali, yang dipotret ini kita tahu kondisinya dia yang pada saat dia dipotret. Sebelum dia dipotret ngapain kita tahu nggak? Nggak tahu. Setelah itu, nggak tahu juga, ya kan? Nah, perkawinan itu tidak seperti potret. Ada memang potret akad nikah, potret resepsi, tapi perkawinannya nggak seperti itu. Perkawinan itu adalah sebuah proses. Konyolnya banyak orang ketika dalam proses itu menyerah, lalu segera putus asa dan kayaknya dia bukan jodoh saya, kayaknya apa tadi pagi problem-problem perkawinan apa aja yang muncul? Komunikasi. Kenapa orang menyerah dan akhirnya bercerai? Komitmen. Maksudnya gimana komitmen? Tidak memegang janjinya. Perilaku pasangannya. Bosen, oh Masya Allah, bosen. Kalau emang orangnya pembosen kayaknya jangan nikah dulu deh, gawat ya. Siang hari ini kita akan membahas, kita akan membahas 3 komponen perkawinan yang perlu dipelihara. Namanya segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Ya, itu mau kita bahas. Terus kemudian yang kedua, kita akan bahas tahap perkembangan hubungan. Jadi bahwa hubungan kita ini berjalan seperti, di sini ada yang mudik, kalau lebaran ada yang mudik ke kampung? Ada. Pernah mudik ya? Naik apa Mas? Kendaraannya apa? Naik mobil pribadi. Waktu mulai rasanya gimana? Tenang. Giliran di Brexit, males banget gitu, muka udah lecek, udah keringetan dan lain-lain, dan menyerah tidak? Enggak, tetap jalan terus, walaupun capek banget. Iya, kenapa? Mau sholat id di kampung, kita punya tujuan yang jelas, makanya kondisi macam apapun di perjalanan kita tetap jalan. Nah, nanti kita akan belajar tahap perkembangan hubungan. Dari sini sampai Cikampek, dari Cikampek ke Brexit, dari Brexit ke Semarang dan seterusnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan belajar apa saja hal-hal yang menghancurkan hubungan. Teman-teman tahu tidak bahwa perkawinan itu bisa diprediksi dia akan bercerai atau tidak? Bisa diprediksi. Akurasinya 83%. Pasangan suami istri yang begini-begini, 83%-nya akan bercerai. Itu terbukti. Ya. Jadi kita akan belajar apa saja penghancur hubungan dan kita akan belajar apa saja perilaku dan sikap yang akan membangun hubungan. Dan yang terakhir nanti di akhir sesi kita akan membuka rekening bank hubungan. Siapa yang di sini yang punya rekening? Semua punya. Semua punya rekening. Rekening itu supaya saldonya bertambah kita ngapain? Nabung, nyetor. Kalau kita tarik, saldonya berkurang. Kalau ditarik terus, habis. Kalau habis terus gimana? Tutup buku.
Sama, hubungan juga seperti itu. Pada saat kita membangun hubungan dengan pasangan kita terutama, itu kita seperti membuka rekening. Setoran akan membuat saldo hubungannya itu positif. Penarikan akan membuat saldo hubungannya negatif. Nah, di akhir sesi ini kita akan latihan, teman-teman akan merefleksikan ke diri sendiri, setoran buat saya apa? Penarikan buat saya apa? Ngomong-ngomong nih di tempat lain, penarikan tuh biasanya yang cewek-cewek kalau ditanya, apa sih yang membuat saldo saya berkurang? Dipukul, selingkuh, poligami. Itu yang gede-gede tuh biasanya. Tuh saldonya langsung berkurang banyak banget tuh diselingkuhin gitu. Pada ngantuk-ngantuk ya. Moga-moga tidak diselingkuhi ya. Nah, tapi kita akan mulai sekarang dengan aktivitas dulu. Kita akan bagi jadi 4 kelompok. 2 kelompok akan membuat gambar keluarga harmonis. 2 kelompok akan membuat gambar keluarga yang tidak harmonis. 1 kelompok cowok keluarga harmonis, 1 kelompok cowok keluarga tidak harmonis. 1 kelompok cewek keluarga harmonis, 1 kelompok cewek keluarga tidak harmonis. Oke, sekarang saya berhitung yang cewek-cewek dulu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 berarti. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Yang 1, kelompok 1 perempuan di sebelah sini, kelompok 2 perempuan di sebelah sana. Yang cowok-cowok sekarang. 1, 2, 1, 2. Silakan yang kelompok laki-laki 1 ke sebelah sini, kelompok laki-laki 2 sebelah sana. Ingat, kelompok 1 itu keluarga harmonis, kelompok 2 keluarga tidak harmonis. Tolong dibuat gambarnya sedetil mungkin. Keluarga tidak harmonis itu seperti apa? Pokoknya buatlah gambar semaksimal mungkin. Ini bukan lomba melukis, jadi gambarnya jelek nggak apa-apa. Silakan menggambar sedetil mungkin. Waktunya hanya 5 menit. Oke, siap ya? Kita mau mulai dari siapa? Nama saya Wito. Wito. Jadi di sini terlihat ada papa, mama, kakak, adik. Ini bukan kayak, oh ya kucing. Ini kayak di setir mobil ya. Oh, happy family. Di sini ada garis kecil nih, bukan borgol tapi dia menandakan kalau ini antara satu sama lain nih saling berkomunikasi. Saling berkomunikasi. Jadi saling terbuka, semua diomongin, keluarganya selalu menyempatkan makan bersama. Makan bersama, gemuk-gemuk ini kayaknya. Terus sholat bersama juga, sholat jadi bersama. Menggambarkan ini kebersamaan yang harmonis di keluarga ini. Oke. Jadi dengan keharmonisan ini dia bisa membangun rumah yang ini kan kelihatannya seger, ada burung-burung, ada ada sepeda nih, ada hadiah sepeda dari Jokowi. Terus ada mobil nih, mobilnya van nih biar bisa berangkat bareng-bareng gitu. Terus mataharinya bersinar cerah, menandakan harapan. Terus ini ada pesawat jet sama pulau, jadi mereka menyempatkan liburan bersama walaupun sibuk. Liburan bersama. Terus tidak lupa juga ini ada Ka'bah, jadi mereka tujuannya nanti akan naik haji. Punya tujuan untuk naik haji bersama-sama. Kata kuncinya kebersamaan ya? Kebersamaan. Oke. Terima kasih kelompok apa namanya? Kelompok 1 yang harmonis. Ini detil sekali, bahkan matahari bersinar karena dia ikut bahagia. Oke, thank you. Sekarang yang terakhir kelompok perempuan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Mewakili teman-teman saya semua, di sini kami kebagian untuk menjelaskan tentang kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis. Di sini terlihat bahwa dalam keluarga ini tidak adanya kepedulian antara suami dan istri yang sibuk masing-masing. Sang suami sibuk bekerja mengumpulkan pundi-pundi uang hingga rumahnya megah,
dan sang istri sibuk untuk menonton TV, belanja online shop maybe, kayak gitu. Sehingga sang anak ini merasa tersendiri, terasingkan, tak ada yang merhatikan, seperti itu. Jadi di sini tuh adanya acuh tak acuh, cuek, tidak peduli, sibuk kerja aja, tidak ada komunikasi, tidak ada terbengkalai, dan juga tidak ada yang mau memulai untuk membahas komunikasi ini. Tidak ada yang memulai untuk membahas komunikasi, tidak ada hubungan. Bapaknya sibuk kerja cari nafkah, memang sih rumahnya megah gitu ya. Iya betul. Tetapi ternyata kehidupan tidak bahagia. Bapak-bapak, nih bapak-bapak, tolong diingat ya. Ternyata rumah megah tidak menjadi jaminan gitu. Jadi jangan menganggap bahwa perempuan itu akan bisa diselesaikan dengan harta, dengan uang, betul? Setuju. Betul gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak megah-megah banget, tapi yang penting jangan dicuekin dong gitu ya. Ini ada penelitiannya. Memang penelitian ini harus diadaptasi ke Indonesia, kondisinya Indonesia akan seperti apa ya. Tetapi secara umum begini, perempuan itu memang mengharapkan jaminan masa depan untuk keluarga. Keluarga kita ini akan bisa hidup sejahtera ke depannya. Tapi itu tidak berarti sama dengan harta berlimpah-limpah tapi kering. Gitu. Ini hasil penelitiannya. Nah ngomong-ngomong, ini mumpung ingat, di penelitian yang sama sebaliknya, laki-laki itu membutuhkan sikap dihargai dari perempuan. Jadi kalau ditanya gini, sebetulnya bentuk kamu cinta sama saya itu seperti apa sih gitu? Pak, kalau laki-laki mereka menganggap cinta itu wujudnya adalah dihargai. Laki-laki menganggap cinta itu wujudnya dihargai. Jadi kalau kamu bilangnya kamu cinta sama aku, tapi caramu melakukan aku begitu. Mas, kamu gimana sih? Kok dibandingin sama teman-teman kamu karirmu begitu-begitu aja gitu. Itu tidak ada penghargaan tuh gitu. Tetangga kita itu liburan bisa kemana-mana loh, kok kita enggak? Itu tidak dihargai. Apa-apa saya, benerin genteng aja saya. Kamu ini laki-laki macam apa? Apalagi begitu gitu ya. Itu laki-laki wujudnya dihargai. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu kepada suami, sampaikanlah dengan sikap penuh penghargaan. Sebaliknya, perempuan ketika ditanya wujudnya dicintai itu apa? Disayang-sayang. Disayang-sayang itu gimana? Dek, aku tuh cinta banget loh sama kamu. Makin lama, makin hari, makin cinta. Gitu. Jangan nanti setelah menikah 2 tahun, si istrinya nanya, Mas, masih sayang gak sih sama aku? Lah wong kamu tuh sudah tak kawin, ya sudah jelas loh. Nanti kalau aku sudah gak cinta sama kamu, aku bilang. Gitu, bukan begitu. Karena perempuan butuh untuk disayang-sayang, merasa dimiliki dalam tanda kutip gitu ya. Oke, itu splatteran dari sini. Tidak ada hubungan, rumahnya megah tapi sibuk sendiri-sendiri. Tidak ada komunikasi, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi. Jadi itu juga penting. Teman-teman melihat tadi dari proses yang berjalan itu ya, keluarga yang tidak harmonis dan keluarga yang harmonis itu ciri-cirinya ada kebersamaan, kemudian ada hubungan yang hangat, ada kondisi yang menunjukkan komitmen itu dijaga baik-baik gitu kan. Nah berdasarkan penelitian itu pernikahan yang langgeng, pernikahan yang istilah kekiniannya adalah sustainable, pernikahan yang berjalan dengan baik dan anggota keluarganya itu mendapatkan kebahagiaan, itu ternyata memelihara 3 hal ini. Tadi kita mengenal pilar perkawinan ya di dalam Al-Quran. Ya, apalagi tadi? Kita absen lagi. Pertama, prinsip berpasangan. Yang kedua, janji yang kokoh, mitakon walido. Yang ketiga, saling memperlakukan dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Yang keempat, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Adik-adik ingat 4 pilar itu aja, itu insya Allah sudah equip tuh, sudah punya senjata untuk mengelola perkawinannya. Nah berdasarkan penelitian, ada 3 komponen perkawinan yang kalau 3-tiganya dipelihara dengan baik, ini perkawinannya kemudian jadi kokoh. Apa? Komitmen, kedekatan emosi, dan gairah. Ini namanya segitiga cinta. Sekali lagi jangan ketukar jadi cinta segitiga. Ya.
Komitmen, kedekatan emosi, dan gairah itu tiga-tiganya penting. Yang menarik, ada stereotipe gender bahwa kalau laki-laki itu kedekatan emosinya kurang dijaga. Buat mereka nggak banyak investasi di kedekatan emosi. Sementara buat perempuan, gairah ini berarti urusan kamar tidur nih. Gairah itu banyak perempuan, banyak istri yang menganggap gairah itu persoalan melayani suami saja. Tapi dia tidak mendapatkan kepuasan dari sana, karena itu iya enggak gitu. Nah ternyata tiga-tiganya ini harus dipelihara. Jadi segitiga ini harus tetap tajam tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya tajam, bentuk yang pertama itu jadi kedekatan emosi ada, gairah ada, komitmen ada. Pasangan suami istri yang berkomitmen itu yang bagaimana? Yang menjaga hubungan mereka. Dia ingat selalu bahwa dia seorang suami atau dia seorang istri. Dia tidak melakukan hal-hal yang membahayakan keluarga, kan gitu ya, itu komitmen. Kalau kedekatan emosi, bentuknya munculnya sehari-harinya seperti apa? Sayang, terus perhatian. Cara kamu memperhatikan pasangan gimana, Mas? Oh, dipuji. Oh. Yang kedua, ini ya, yang pertama, kedekatan emosi ada, gairah ada, komitmen ada, maka sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, ada kedekatan emosi, deket nih, suka curhat, sayang, dan lain-lain. Ada gairah, tempat tidur beres, tapi nggak ada komitmen, gimana? Jelalatan, nggak ada komitmen. Yang ketiga, gairah ada, komitmen ada, tempat tidur beres, komitmen ada, tapi tidak ada kedekatan emosi. Kira-kira hubungannya bagaimana? Kering, nggak nyambung, dingin. Bisa membayangkan kalau keluarga itu hubungan yang terjadi antara si suami dengan istri hanya di tempat tidur, di luar itu tidak terjadi hubungan. Kayak yang di sana tadi tuh. Ya, bapaknya di mana, ibunya di mana, anaknya di mana-mana, gitu. Mana tadi ini. Yang keempat, komitmen ada, kedekatan emosi ada, gairahnya nggak ada. Oh, bapak-bapak langsung ketawa nih di sini. Kedekatan emosinya ada, sering kemana-mana bersama, bareng, tapi urusan tempat tidurnya nggak beres. Ini juga persoalan. Maka kita juga harus hati-hati. Ini harus dipelihara. Yang kelima, kedekatan emosinya ada, tidak ada gairah, tidak ada komitmen di antara keduanya. Ini mah ngapain menikah? Sahabat kan? Ya enggak? Kedekatan emosi, nggak ada gairahnya, nggak ada komitmen. Nggak usah menikah kalau di antara kita hanya ada ini. Karena berarti kita cuma bersahabat itu. Nanti suatu ketika datang orang yang tiba-tiba kita merasa gawat gitu ya. Yang keenam, gairahnya ada, komitmennya nggak ada, kedekatan emosinya nggak ada. Ini sih orang jajan kali ya. Ya kan? Gairah ada, tapi nggak ada komitmen, tidak ada kedekatan emosi. Dan yang terakhir, ada komitmen tapi tidak ada kedekatan emosi, tidak ada gairah. Seperti apa bentuk hubungannya? Saya nggak tahu, mungkin sebagian dari kita berada di tengah keluarga yang seperti ini. Orang tua kita bertahan, tapi tidak ada hubungan di antara keduanya, dan itu melukai anak-anaknya. Ini bentuk-bentuk hubungan di dalam perkawinan yang adik-adik perlu perhatikan. Ingat tiga itu aja, tiga pojokan itu. Komitmen dijaga, kedekatan emosi dijaga, gairah dijaga. Nah soal gairah besok pagi, soal komitmen kita akan bahas setelah ini. Terus kedekatan emosi setelah ini kita akan bahas. Dan besok siang waktu kita bicara tentang manajemen konflik. Nah tadi kita udah sempat menyebut-nyebut tentang perkembangan hubungan. Bahwa hubungan itu seperti proses kita pergi mudik. Dari Jakarta mulai sampai Cikampek kita masih semangat, masih oke. Tapi nanti udah mulai masuk Brexit, kita mulai kelaparan, mulai bosen, mulai ini, mulai itu, mulai ngelihat mobil yang itu lebih bagus ya. Ada cewek cakep loh di mobil yang itu. Kita udah mulai begitu-begitu gitu ya. Yang ingin saya ajak teman-teman untuk mengeksplorasi adalah bahwa setiap tahap perkembangan hubungan itu punya tantangan yang berbeda-beda. Jatuh cinta itu sudah masuk ke tahap perkembangan hubungan belum sih? Belum. Kenapa? Karena jatuh cinta itu volatile banget.
naik turun, volatile itu meledak-ledak gitu, ya. Jadi jatuh cinta itu sebetulnya belum bisa kita nilai sebagai hubungan. Karena kita baru mulai tertarik dan ternyata pada saat kita sedang jatuh cinta itu hormon-hormon kita, kemudian biochemical kita, biokimia kita itu mengalami perubahan. Makanya kalau kita lagi jatuh cinta sama orang, semua kayaknya nyambung. Aku punya chemistry sama dia. Iya, padahal karena jatuh cintanya itu. Karena itu hubungan tidak bisa dinilai dari proses jatuh cinta. Baru kalau setelah jatuh cinta, perasaan cintanya itu menetap, itu baru kita sebut sebagai tahap perkembangan, baru masuk ke hubungan percintaannya, gitu. Makanya nanti nih kalau kalian sudah menikah, terus tiba-tiba suatu ketika ada orang lain yang kayaknya menimbulkan ser-ser-ser gitu di dalam hati kita, perhatikan. Jangan cepat-cepat kemudian mengambil kesimpulan bahwa aku ternyata mencintai dia, aku udah tidak lagi cinta sama dia. Belum tentu. Siapa tahu itu hanya limerence, dan limerence itu umurnya 3 sampai 18 bulan. Lama ya? Iya, makanya jangan cepat-cepat selingkuh. Tertarik sama orang, tunggu aja dulu 6 bulan masih nggak sama. Kalau enggak, itu sebetulnya cuman spark aja gitu. Iya, spark aja gitu. Tapi belum bisa dijadikan alasan untuk kita meninggalkan hubungan yang lama untuk dapat yang baru gitu. Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk membangun hubungan, baru kita mulai bicara soal tahap perkembangan hubungan. Yang pertama, pada masa ini kayaknya kita memberi dan memberi dan memberi. Kenapa? Itu tahap menyatu. 12 sampai 18 bulan, waktu kita mulai berkomitmen, apa-apa kayaknya kita berikan. Makanya judulnya fasenya namanya blending. Kita blending dengan pasangan kita. Yang tadinya nggak suka musik dangdut jadi suka dangdut. Yang nggak suka nonton bola jadi suka nonton bola. Kenapa? Karena sedang tahapnya ini. Ya, semangat untuk bersatunya ada. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah kita mengikhlaskan sebagian dari diri kita itu lebur dengan pasangan kita. Ini tahap menyatu. Pada masa ini gampang sekali untuk kita membangun hubungan. Nah, masuk ke tahap berikutnya namanya tahap nesting atau bersarang. Ini kita udah mulai membangun sarang. Sarangnya berupa apa? Biasanya udah punya rumah. Ya, entah ngontrak, entah rumah dari siapa, pokoknya biasanya udah punya rumah sendiri. Jadi kayak udah membangun sarang. Di sini kalau fasenya tadinya awalnya blending itu, begitu kita pindah rumah, yang ngerokoknya di teras rumah. Gitu. Kenapa? Karena ingin menghargai pasangannya yang tidak merokok. Begitu masuk fase bersarang, udah mulai muncul gini, ya ini sarang-sarang gue juga, kepentingan gue juga dong. Mulai ngerokok di dalam rumah, mulai di ruang tamu. Kenapa? Karena kebutuhan atau pertimbangan pribadi mulai muncul di sini. Kalau di tahap blending, gak ada pertimbangan pribadi, demi kamu semuanya. Tapi di sini udah mulai muncul, aku maunya begini, aku maunya begitu, barang udah mulai ditaruh sembarangan. Yang kamu kok ternyata berantakan banget sih, aku baru sadar deh. Terus kita mulai melihat, pasangan kita berubah ya, nggak berubah, emang aslinya ini. Jadi nanti kalau sudah kita mulai melihat pasangan kita kok berbeda ya sama kemarin-kemarin. Ingat, jangan-jangan kita udah masuk ke tahap bersarang, udah lewat tahap menyatunya. Oh, ternyata kemarin kita tuh cuma menyatu doang. Ternyata kamu gak benar-benar suka Ikke Nurjanah. Jadi lu kemarin ngapain ikut gue nonton konser? Ya nemenin kamu aja. Nah itu blending. Yang di sini, yuk nonton konser yuk. Wah capek gitu. Ini tahap bersarang. Dimana kita mementingkan sarang kita, tapi pertimbangan pribadi kita mulai muncul. Nah kalau di sini PR-nya teman-teman semua adalah belajar bertengkar. Belajar bertengkar. Gimana caranya bertengkar dengan baik dan benar. Itu penting. Karena tidak ada perkawinan tanpa pertengkaran. Udah pasti. Psikolog keluarga seperti saya, kalau ada pasangan suami istri sudah menikah belasan tahun dan bilang gini, kalau keluarga saya sih sangat harmonis Mbak, kami tidak pernah berantem sama sekali. Itu alarm kita bunyi. Alarm kita langsung bunyi, ini mah bom waktu.
Kalau ada pasangan suami istri merasa bahwa dia tidak pernah berkonflik dengan pasangannya, sudah pasti ada satu pihak yang ditindas. Sudah pasti. Karena dia tidak bisa mengemukakan apa yang menjadi aspirasinya, kebutuhannya dia. Udah pasti itu ada satu yang ditindas. Dan suatu saat itu bisa meledak. Gitu. Jadi di tahap yang ini nih, 2-3 tahun pertama, teman-teman coba latihan berantem dengan baik dan benar. Kalau mulai berantem di sini, bagus, you're on track, ya, gitu. Oh, you're on track, Mbak, gitu ya. Oke, masuk ke tahap yang berikutnya. Tahap yang berikutnya itu tahap kebutuhan pribadi. Di sini ini namanya self affirming kalau bahasa Inggrisnya. Self affirming tuh gini, mengafirmasi diri sendiri. Yang tadi tuh, saya ini mulai muncul. Kalau tadi belum muncul sayanya, tapi mulai terasa kebutuhannya pribadi. Kalau di sini, ini udah benar-benar yang, kok gara-gara lu sekarang gue gak pernah ngasih uang banyak ya ke orang tua gue. Udah mulai begitu tuh. Udah mulai, kok gue berubah ya sejak ini. Kok saya sekarang weekendnya gak pernah lagi di rumah ibu saya. Kok kamu gak memberi izin saya untuk begini, kok ini. Nah itu mulai muncul banyak di sini. Dan tantangan kita di sini adalah mencari kompromi atau mencari titik tengah. Mas, aku dari kecil, dari sejak aku masih kecil, aku sudah dididik untuk menomorsatukan bakti kepada orang tua. Jadi bagi aku penting, setelah aku bekerja, sebagian dari income-ku itu untuk orang tua tuh itu big deal buat aku. Nih kita menikah udah 4 tahun, ya aku ngerti sih waktu awal perkawinan kita uang income-ku, income-mu, perlu kita pakai untuk keluarga kita, tapi bisa nggak aku mulai kembali memberi ke orang tuaku? Misalnya begitu, itu cara mencari kompromi atau titik tengah. Besok siang yang manajemen konflik, kita akan membahas prinsip itu. Seek first to understand, then be understood. Itu yang akan kita pakai dalam penyelesaian konflik besok siang ya. Gitu. Kompromi atau mencari titik tengah ini PR kita di tahun ketiga dan tahun keempat. Kalau nggak selesai, ini loh cilaka, nggak bisa mencari titik tengah, sibuk dengan kamu harusnya, itu yang membuat pada tahun kelima banyak pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai. Kalau lulus di tahap yang itu masuk ke tahap kolaborasi. Tahap kolaborasi tahun kelima sampai ke-14, Pak Menteri tadi ngomong, kalau ngelihat pasangan jangan lihat yang jelek-jeleknya aja dong. Kalau lihat diri sendiri ngelihatnya kelebihannya aja, kalau ngelihat pasangan ngelihatnya kekurangannya aja. Banyak kan gitu tuh, oh dia mah orangnya begini ya begitu, saya tuh orangnya penuh komitmen, saya itu menjaga mitsakon wali tuh, gitu ya. Saya sih, Bu, saya mah muasyarah bil ma'ruf, iya dia yang enggak gitu. Sering sekali banyak orang tidak memiliki kesadaran diri yang cukup. Kalau di konseling perkawinan tuh banyak banget saya menghadapi misalnya istri yang bilang gini, saya itu hormat kok sama suami saya, bener Mbak, saya menghormati dia. Tapi kalau suaminya ngomong, baru ngomong sampai B, si istrinya udah, tapi kan kamu gini. Itu kejadian saya menghadapi pasangan-pasangan suami istri itu. Tidak menghargai. Atau gini, Mas, Bu, kamu tuh lebih agresif toh, cari uangnya. Itu tidak menghargai. Tapi dia merasa dia menghargai. Gitu ya, self awareness-nya kurang. Nah, kalau di tahap kolaborasi, pasangan suami istri yang bisa memasuki fase ini dengan baik, itu ketika melihat dirinya sendiri, dia melihat kekurangannya, melihat pasangan, dia melihat kelebihannya. Gitu, dibalik. Oh, pasangan saya tuh kalau nggak karena dia, rumah kami pasti berantakan, soalnya saya orangnya berantakan banget. Wah, pasangan saya itu kalau nggak karena dia hemat, udah habis uang kami. Gitu cara ngelihatnya. Saya yang kurang, dia yang lebih dan dia menutupi kelemahan saya. Itu cara memandang kita. Makanya kita bisa berkolaborasi karena kita udah tahu strength point gue apa, strength point dia apa, gitu. Gampangannya ya. Ini tahap kolaborasi tahun kelima sampai ke-14. Tahap berikutnya umur perkawinan 15 sampai 24 tahun itu tahap penyesuaian. Kalau ini anak-anaknya udah pada gede, udah pada kuliah gitu. Udah mulai di puncak karir. Nah, yang menarik adalah karena kita merasa saling kenal, udah kenal banget, terus kita jadi sering menggampangkan.
gampang deh kalau ngelihat orang tua kita, terus ngelihat cara mereka memandang pasangannya, memandang kalau ayah kita memandang ibu kita memandang ayah kita. Sering muncul sikap menggampangkan, itu gampang sekali terjadi. Ah, bapak kamu sih emang begitu orangnya, ya pasti sering, karena ini natural. Itu bukan berarti kemudian bapak ibu kita orang yang jahat, tetapi naturally kita akan begini gitu, ya, memunculkan sikap saling menggampangkan. Nah, tantangannya apa? Tantangannya membangun komunikasi yang lebih empatik, bahwa setiap orang tumbuh berkembang, bahwa pasangan kita kan juga tumbuh dan berkembang, sehingga di sini kita menjadi pendengar yang baik. Dan yang terakhir, tahap pembaruan. Itu untuk tahap perkembangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Moga-moga tidak. Ada pertanyaan? Enggak ya, cukup jelas ya. Dari blending menyatu, nesting, bersarang, kita mulai kebutuhan pribadi kita muncul, habis itu mulai benar-benar kebutuhan pribadi kita itu menjadi yang utama, dorongan kita untuk saya kan orangnya begini, saya maunya begini, itu semakin kuat. Lalu setelah itu tahap kolaborasi di mana kita berjalan dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing dan saling mengisi. Tahap selanjutnya kita beradaptasi, menyesuaikan diri, dan terakhir kita tahap pembaruan. Sekarang kita masuk ke segmen yang berikutnya. Segmen yang berikutnya ini saya butuh cowok dan cewek ya. Ada yang mau jadi volunteer satu orang, kalau bisa sih tidak couple, biar tidak dibawa pulang aktivitasnya. Gitu. Ada satu volunteer perempuan? Gak ada. Ini kayaknya susah ya kalau dipersilahkan ya. Langsung tunjuk. Oke, mari kita tunjuk. Mbak, kamu jadi Mbak. Kelihatannya sangat kooperatif dan partisipatif. Mbak siapa Mbak namanya? Mbak Nifa. Oke, Mbak Nifa. Silakan Mbak Nifa, sini Mbak Nifa. Ntar saya cari cowok nih. Jangan pasangannya soalnya nih. Gitu. Semuanya langsung membuang muka. Takut ditunjuk. Aduh, siapa nih anaknya nih? Cowok yang paling banyak bicaranya di sini siapa? Dari pengalaman pagi. Mas Wito deh. Iya Mas Wito. Mas Wito, mari. Nah, mbak-mbak sekalian, mas-mas sekalian ya, kenapa kita milih pasangannya yang bukan pasangan asli? Supaya nanti berantemnya nggak keterusan. Karena kita akan lihat orang berantem. Nanti ketika menyaksikan, yang teman-teman perlu lihat itu adalah body language-nya, kalimat-kalimat yang dipakai, pilihan kata-katanya, terus nada, terus ekspresi muka, terus intonasi, pokoknya yang gitu-gitunya deh gitu ya. Itu yang tolong dilihat. Gitu. Boleh dicatat, kalau mau mencatat itu lebih baik lagi. Kamu gimana sih? Apa-apa tunggu dulu, kok apa-apa ngomong sama mama sih? Emang kita nggak bisa sendiri apa? Apaan sih? Maksudnya? Ya kan kita bisa sendiri, nggak usah ngurusin ini dong. Yang kamu bahas apa? Duit? Ya itu kan suka-suka aku dong, aku mau ngasih duit ke mama, ke siapa, kan aku kerja. Ya makanya, kan kita udah bisa kerja nih. Kita ngumpulin uang sendiri. Ya terus? Nggak usah minta tolong lagi dong. Aku nggak minta tolong, tapi kan kemarin aku cuma mau minjem doang. Habis itu kan aku bisa balikin 2 kali lipat. Toh aku dapat masukan juga, aku kerja sendiri gitu. Ya tapi kan kita bisa sendiri, ngapain lagi ngerepotin Kamu gitu tuh loh. sosok bisa sendiri. Kemarin kamu sakit, siapa yang kamu telepon duluan? Orang tua kamu kan? Kamu nggak peduli gitu kayaknya atas apa yang udah aku lakuin. Hah? Itu bukan orang tua aku, itu orang tua kamu. Aku telepon. Ya intinya kamu berarti nggak mandiri. Sekarang Ya, nggak sosok bisa gitu. mandiri. Kamu ngomongnya yang bener dong. Aku udah bener. Masa ngomong sama suami kayak gitu? Kamu maunya kayak gimana? Kamu maunya kayak gimana gitu. Ada orang. Kamu maunya kayak gimana? Tuh Aku kan sama ini kamu udah. main tangan, kamu nggak inget yang diajarin di KUA nih yang kemarin. KUA itu udah 10 tahun yang lalu, mana aku inget. Kamu tuh sebagai suami kasusnya ya kasih tahu aku Kok gimana kamu sih ngelawan yang terus benar. sih? Aduh, Aku tampar kau nanti. kamu kok main tampar-tampar aja sih? Kalau kamu lakuin itu berani-berani aku ngadu ke mama.
Tapi kan aku bilang nanti. Tapi kamu tuh udah ngancem, itu nggak baik tahu. Udah belum? Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Udah nggak sanggup lagi, udah belum. Oke, lihat tadi contoh orang berantem walaupun berantemnya agak-agak dipaksa gitu ya. Agak-agak dipaksa. Apa yang teman-teman lihat? Body language-nya kayak gimana tadi? Bahasa tubuhnya tuh kayak gimana mereka? Tegang, pakai acara dorong-dorong lagi ya. Waduh, itu. Terus apa lagi? Yang teman-teman lihat, menurut teman-teman, mereka berdua ini bisa makin marah tuh karena apa tadi? Nada suaranya tinggi dan nantang, gitu. Terus apa lagi? Nggak ada yang mau ngalah. Apa lagi? Kata-kata selalu, kamu selalu. Sikap merendahkan, contohnya gimana tadi Mas? Kamu nggak mandiri, kamu aja nggak mandiri. Kamu aja nggak mandiri. Menyepelekan, merendahkan, menyepelekan. Terus apa lagi? Banyak ya. Ternyata seringkali ketika kita bertengkar atau berantem, itu sudah bukan isu atau hal muatan asli yang jadi persoalan itu loh, yang memicu kondisi makin parah. Tapi cara kita mengkomunikasikannya, itu ternyata lebih menimbulkan masalah daripada si isi masalahnya sendiri. Tadi itu sebetulnya masalahnya apa sih? Jelas nggak? Hah? Pinjam uang? Atau soal orang tua? Atau soal apa tadi tuh? Sakit atau apa? Pinjam uang orang tua, itu persoalannya. Tanya kan kita jadi ragu ya. Nah itu yang sering terjadi. Pada saat kita bertengkar, kita sering akhirnya tersesat. Yang tadi kita jadikan pokok persoalan nggak terbahas, kita terus lari kemana-mana ke masalah yang lain. Kenapa? Karena sikap dan perilaku kita dalam berkonflik itu. Makanya pilar muasyarah bil ma'ruf dan musyawarah jadi penting. Karena ketika kita bertengkar, berdebat, berkonflik, perlu untuk selalu tetap pakai muasyarah bil ma'rufnya. Bersikap baiknya itu bagaimana sih gitu. Nah, dari tadi, contoh yang tadi ya, ternyata berdasarkan penelitian, ada sikap-sikap tertentu itu yang akan menjadi penghancur hubungan. Ada 4 yang secara statistik paling berpengaruh. Yang pertama, kritik yang berlebihan dan sampai ujungnya sikap menyalahkan terus-menerus. Kalau ngeliat pasangan, lihat kesalahannya aja. Nggak ada bagus-bagusnya nih pasangan. Ngapain memilih dia, kan gitu. Tapi yang kelihatan itu, salah. Kalau kita melihat pasangan kita, kelihatan salahnya aja, hati-hati. Kita perlu refleksi ke diri kita sendiri ya. Yang kedua, contempt. Contempt itu sikap membenci dan merendahkan. Contempt itu lebih dari membenci. Hate itu kan membenci ya. Contempt itu udah kayak ada dendamnya, udah pokoknya benci banget gitu. Gara-gara kamu hidup saya jadi merana. Seandainya saya dulu kawinnya masih itu, nasib saya nggak begini. Itu contempt. Gitu ya. Misalnya gini, memang sih keluarga kamu tuh soalnya begitu, makanya jadinya orang tuh kayak kamu. Itu contempt. Ini adalah penghancur hubungan yang kedua. Yang ketiga, defensif. Defensif tadi tuh contohnya Mbak Nafi tuh. Ya, waktu di kedua apa tadi ya? Tahu-tahu dia bilang, "Apa? Soal duit." Wah, itu langsung gitu. Lah kamu juga. Ya, itu defensif. Defensif itu mempertahankan diri. Itu defensif. Nah, ngomong-ngomong orang defensif tuh misalnya begini, kamu kenapa sih kok bulan ini kayaknya kamu cuek banget sama aku. Abis kamu begitu sih, itu defensif. Aku lagi gak senang banget sama kamu. Aku begini karena kamu, itu defensif. Kamu tidak membagian aku, itu defensif. Pokoknya kita membela diri yang berlebihan, itu defensif ya. Kemudian yang terakhir ini bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, ya ini
banyak laki-laki nih, problemnya di sini nih, stonewalling. Stonewall itu tembok batu. Stonewalling berpura-pura menjadi tembok batu. Si pasangan yang ngomel, dia udah lelah, karena itu dia stonewalling. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu stonewalling, itu mengabaikan. Dan ini adalah penghancur hubungan nomor 4 yang paling parah. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi akhirnya. Jadi jangan stonewalling pasangan. Jadi ini gimana maunya, mudiknya gimana? Terserah. Kita jadinya liburan di mana? Terserah. Mau makan di mana? Terserah. Semuanya terserah. Itu stonewalling. Lain kalau terserahnya tuh begini, terserah kamu sayang, kamu kan seleranya lebih bagus dari aku. Nah itu beda gitu ya. Mau makan di mana mas? Di mana aja kamu mau deh. Karena kamu seleranya lebih oke. Itu bukan terserah yang bermasalah gitu. Tapi kalau yang terserahlah. Istri ngapain, suami ngapain benar-benar dicuekin. Nah ini yang tadi nih. Yang tadi saya bilang, bisa diprediksi tidak perkawinan itu akan berujung pada perceraian atau tidak? Bisa. Dari mana? Dari bagaimana mereka berinteraksi dalam situasi konflik. Ternyata pasangan suami istri yang ketika berkonflik itu kata-kata dan sikap negatifnya lebih besar daripada kata-kata dan sikap positifnya, itu cenderung akan bercerai. Perbandingannya berapa? Perbandingannya 1:8. Maksudnya gimana? Kayak tadi, dorong, nada tinggi, merendahkan, mengungkit-ngungkit, defensif, itunya 8, walaupun diakhiri dengan, aku tuh masih sayang sama kamu. 1, itu dalam waktu sekian tahun akan bercerai nih. Pasangan suami istri yang dalam saat konflik, dia sikap dan perilaku negatifnya 8 kali lebih banyak daripada sikap dan perilaku positifnya, 80%-nya akan bercerai. Makanya hati-hati sekali adik-adikku sayang. Pada saat kalian berinteraksi dengan pasangan, lihat diri sendiri. Lihat pasangan, lihat interaksinya. Banyakan negatifnya atau banyakan positifnya? Cara kita memilih kata-kata kita negatif atau positif? Cara kita bersikap, cara kita melihat dia rendah atau tidak? Dia mah begitu, dia mah susah dibilangin. Dia mah gak peduli sama saya. Kalau itu 8 kali lebih banyak daripada yang positif, kalian di jalur yang salah. Itu tidak right on track itu, on wrong track. Karena kalau yang hubungannya langgeng itu, dia 5:1, 5 positif, 1 negatif. Kamu cakep deh hari ini, aku senang deh kamu pakai baju itu. Makasih ya kemarin udah nganterin makanan ke rumah. Kamu mau tak temenin hari ini? Tuh positifnya banyak, negatifnya 1, itu langgeng. Tapi kalau yang negatifnya banyak, positifnya sedikit, itu bahaya. Kalau itu pembangun hubungan tadi penghancur hubungan, lalu pembangun hubungannya apa? Pembangun hubungannya ini. Banyak sih pembangun hubungan tuh banyak, tapi kita akan batasi pada hal-hal yang sederhana untuk bisa dilakukan oleh pasangan-pasangan suami istri yang masih baru mulai. Ada 1 namanya kebutuhan saya, kebutuhan dia. Tadi saya sempat menyebutkan, kebutuhan laki-laki apa tadi? Wujud cintanya laki-laki? Merasa dihargai. Kebutuhan perempuan? Disayangi. Bisa beda nggak? Bisa bervariasi nggak? Ada nggak perempuan yang pengennya merasa dihargai? Ya ada. Karena itu kan individual differences ya, perbedaan individu. Tetapi secara umum, secara statistik, banyak perempuan meletakkan perasaan dicintai itu sebagai salah satu yang paling penting dalam hidupnya. Merasa bahwa dia dicintai. Makanya banyak cewek sering nanya, kamu masih sayang nggak sih sama aku? Makanya sebelum ditanya, kasih tahu. Nanti kalau pasangan kita mangap gitu, langsung bilang, I love you. Sebelum kamu nanya, aku kasih tahu sekarang ya, gitu. Aku masih cinta kok dek sama kamu dek, gitu. Nah, kebutuhan saya, kebutuhan pasangan itu penting. Menjaga keselarasan antara kebutuhan saya dengan kebutuhan pasangan itu penting. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang ada di antara kita adalah soal
kewajiban. Sering nggak dapat broadcast message, kewajiban istri, yaitu penting dibaca. Tapi adik-adik juga penting untuk memahami kebutuhan kalian apa. Kalau enggak, tidak selaras nanti. Dan jangan lupa, kita harus menggunakan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ya, itu penting sekali. Kalau tidak akan bisa, muasyarah bil ma'rufnya nggak kena nanti. Gitu. Jadi kalau menerima broadcast message, kewajiban istri kepada suami bla bla bla, jawablah dengan gini, ada nggak yang pasangannya? Kewajiban suami mana? Karena masyarakat kita masih menekankan masalah kewajiban itu masalah kewajiban istri, tapi kalau suami itu hak, yang beredar WhatsApp-nya gitu, haknya suami atas istrinya, gitu. Kita perlu jaga. Rekening bank hubungan, bagaimana kita berlaku baik kepada pasangan, ini munculnya di sini. Tadi saya udah jelasin tuh rekening bank hubungan seperti apa. Sebentar lagi kita akan melakukan aktivitasnya. Dan yang terakhir, pembangun hubungan yang ketiga adalah kematangan berinteraksi. Soal keseimbangan dan komunikasi, terutama komunikasinya adalah mengklarifikasi harapan. Ada 4 jenis hubungan. Hubungan yang win-win, yang win-lose, yang lose-win, dan yang lose-lose. Menang-menang. Kita menang, orang di depan kita menang, pasangan kita menang. Yang di sini menang kalah, kita menang, pasangan kita kalah. Yang di sini kita kalah, pasangan kita yang menang. Dan yang di sini sama-sama kalah, ancur-ancuran. Kalau orang Jawa tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Mau yang mana? Win-win dong. Ya kan? Win-win dong. Terus gimana caranya supaya win-win? Keseimbangan antara tenggang rasa dengan keberanian. Berani menyampaikan, Mas, saya itu gak bisa dipukul. Saya gak mau dipukul. Hak saya untuk tidak disakiti. Karena ini martabat saya sebagai manusia. Kita perlu berani menyampaikan itu. Ya. Dan kita juga perlu punya tenggang rasa. Kalau tenggang rasa, iya aku ngerti bahwa bagi kamu mengurus orang tua itu ternyata tinggi sekali prioritasnya. Jadi mengingat ibu ini sudah sakit-sakitan, nggak apa-apa deh kita tinggalnya di, nah ini contoh win-win begini nih. Aku ngerti kamu butuh untuk bisa merawat ibumu. Aku ngerti bahwa berbakti kepada orang tuamu itu penting banget buat kamu. Tapi aku butuh untuk kita mandiri. Bisa nggak kita mencari solusi supaya kita tetap bisa mandiri tapi kamu bisa tetap merawat ibumu? Bisa Mas? Gimana? Kita rumahnya tetanggaan aja misalnya. Itu win-win. Kenapa? Karena keberanian kita untuk bicara bahwa aku butuh mandiri. Tapi pada saat yang sama juga tenggang rasa. Tenggang rasa bahwa aku paham kamu butuh untuk terus bisa merawat orang tuamu. Coba yang terjadi kalau lose win bagaimana? Kalau lose win kan kita udah sepakat bahwa kita mandiri. Ya kamu yang harus ini dong. Tapi kan Mas, ibuku udah sakit-sakitan. Ya kita kan udah punya kesepakatan bahwa kita nggak akan satu rumah. Gimana kalau kita tetangga? Ya nggak bisa, itu tetap kamu mencampuri. Itu orang tuamu pasti akan mencampuri kita. Nanti anak-anak kita dimanja lagi sama mereka. Itu lose win. Ngomong-ngomong, lose win ini mbak-mbak mas-mas ya, ini biasanya dimiliki atau ada pada karakter orang yang menjadi korban KDRT. Orang yang KDRT, menjadi korban KDRT itu dia lose win. Dia bertenggang rasa terlalu besar, tidak berani menyampaikan kebutuhannya. Memperjuangkan haknya dia nggak berani. Tapi dia selalu mencari alasan kenapa pasangannya memukul dia. Ya soalnya dia lagi stres, biasanya nggak begitu kok. Kalau dia habis mukul, dia sebetulnya nyesel banget. Dia selalu minta maaf sama saya. Udah berapa kali dipukul? Ya hampir tiap bulan. Tapi cuman waktu dia stres aja kok. Kalau nggak stres nggak gitu. Sayang banget. Tenggang rasanya tinggi, dia tidak memperjuangkan haknya. Sebaliknya, pelaku KDRT itu adanya di sini. Dia tidak bisa bertenggang rasa terhadap kebutuhan pasangannya, courage-nya, keberaniannya kegedean. Gitu. Ya, nah mencari dinamikanya supaya kita bisa win-win, ini yang akan menjadi exercise kita yang terakhir. Minta tolong dibagikan. Jadi kita akan melatihkan semua tadi itu. Satu orang satu ya, satu orang satu.
Diisi sendiri-sendiri, jangan nyontek, jangan berdiskusi. Diisi sendiri-sendiri. Kita akan melakukan 3 hal tadi ini dalam satu aktivitas. Ya, aktivitasnya yang pertama kita mengenali kebutuhan saya dan kebutuhan pasangan saya. Kemudian aktivitas yang kedua adalah rekening bank hubungan, kita mengerti apa setoran bagi kita dan apa penarikan bagi kita. Dan yang terakhir nanti kematangan berinteraksi, karena setelah teman-teman refleksi, teman-teman perlu untuk berkomunikasi dengan pasangan. Kita akan mengisi 6 kotak ini. Kolom yang pertama itu adalah kolom setoran, hal-hal yang membuat saldo emosi kita, saldo hubungan kita bertambah. Hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan yang membuat kita nyaman. Yang di sebelah kanan itu adalah penarikan. Yang kalau itu terjadi, saldo kita berkurang. Rasa percaya kita berkurang, rasa nyaman kita dengan pasangan berkurang, itu yang di kanan. Nah, ada 3 segmen. Segmen yang pertama adalah yang saya harapkan dan saya harap tidak terjadi dalam hubungan kami, hubungan saya dengan pasangan. Tapi ini pikiran kita pribadi, bukan diskusi dengan pasangan ya, ini pikiran kita pribadi. Hal-hal yang saya harapkan terjadi dalam hubungan kami itu apa aja? Saya ingin keluarga kami nanti menjadi keluarga yang mandiri. Hal-hal yang saya harap tidak terjadi dalam hubungan kami, poligami misalnya. Ya, nah. Nanti yang segmen yang kedua itu adalah hal-hal yang saya harapkan dari pasangan saya. Jadi kalau tadi itu harapan kita terhadap hubungan, yang ini adalah khusus dari pasangan, gitu ya. Hal-hal yang saya harapkan dari pasangan saya, selalu menyayangi saya. Misalnya, tiap hari ngomong I love you, apa menjadi imam dan seterusnya, boleh. Silakan ditulis, tulis maksimal 3 saja. Jangan esai, jangan bikin esai ya. Tulis maksimal 3 hal saja. Jadi pokok intinya apa? Yang di sebelah kanannya hal-hal yang saya harap tidak dilakukan oleh pasangan saya. Misalnya, nah yang segmen yang terakhir itu kita bicara soal bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal-hal yang akan meredakan emosi saya itu apa? Dan sebaliknya, hal-hal yang makin memperparah emosi saya itu apa? Misalnya, hal yang akan meredakan emosi saya diberi waktu untuk diam dulu. Hal yang membuat emosi saya makin tinggi, kalau kamu membentak-bentak. Oke, kita isi dulu ya. 5 menit untuk mengisinya sebisa mungkin, karena ini exercise-nya untuk teman-teman sendiri. Isilah benar-benar dari dalam hati. Ini bukan sekedar role play, tapi ini kesempatan kalian untuk berkomunikasi dengan pasangan, membuat pasangan paham apa yang menjadi kebutuhan kalian. Ya, 5 menit ya. Lebih detail, lebih baik, lebih genuine, datang dari dalam hati lebih baik. Kalau sudah, maka tahap selanjutnya adalah berdua dengan pasangan, dengan calon suami atau calon istri, saling menyampaikan, tapi syaratnya hanya mendengarkan. Tidak boleh menganalisis, tidak boleh apalagi menyanggah. Enggak, kamu kan enggak begitu, kamu sehari-harinya enggak begitu. Jangan ya. Tugas kita adalah mendengar, tapi mendengar yang empatik, yang beneran, yang mencoba memahami di kepala kita, kenapa ya dia begini. Itu yang kita kita lakukan. Jadi sekarang silakan bergantian saling menyampaikan hasil dari pencarian diri tadi itu. Ya, baru setelah bergantian saling mendengarkan, setelah itu teman-teman bisa mengklarifikasi, bisa bahkan kalau mampu mencari keselarasan. Oh, kamu butuhnya ini, aku butuhnya ini. Kalau kira-kira enggak selaras, gimana caranya menyelaraskan? Misalnya yang satu menyampaikan bahwa yang aku harap dari hubungan kita adalah kita tidak jauh dari orang tuaku, dari keluargaku. Sementara pasangan kita mintanya mandiri gitu. Ini gimana menyelaraskan, silakan nanti dirembuk. Oke, waktunya 10 menit, nanti tinggal 5 menit kita closing. Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang mau sharing
Apa yang menarik dari percakapannya tadi itu? Saya ternyata nggak bisa didiemin. Jadi kalau Jangan ada mendiamkan masalah saya. tuh diem gitu loh. Ya itu. Itu, oke. Jadi kalau ada masalah terus diam itu problem banget nih gitu ya. Nggak bisa didiem. Rasanya gimana sih ketika didiemin terus rasanya gimana? Kayaknya kayak berusaha sendiri semuanya, terus akhirnya jadi frustrasi sendiri gitu. Oke. Akhirnya jadi tambah marah gitu. Oke, jadi tambah marah karena didiemin karena ngerasa kok cuman gue yang berusaha menyelesaikan persoalan ini. Itu, gitu. Oke. Mas Vito mau memberikan tanggapan? Ketika kita tahu, kita sadar bahwa ini saya, gitu. Maka itu perlu dilengkapi dengan pasangan saya sebetulnya kenapa sih dia melakukan itu? Ada satu mantra yang sebetulnya kalau saya sedang menangani kasus perkawinan, ketika dia melakukan sesuatu yang saya nggak bisa pahami, bahkan saya sulit untuk menerima, saya perlu berhenti sejenak dan berpikir, kenapa ya dia melakukan itu? Dia pasti punya alasan yang valid kenapa dia melakukan itu. Dan aku yakin dia tidak sedang ingin menyakiti hatiku. Pasti ada alasannya. Jadi bukan kenapanya itu bukan cari dia kan karena dia begini, begitu, bukan. Itu defensif. Tapi mencari kenapa ya dia begitu. Kok dia tuh mendiamkan saya tuh kenapa ya? Ternyata jangan-jangan dari kecil dia hidup di keluarga yang begitu metodenya menyelesaikan persoalan. Saya pernah menangani kasus sudah hampir cerai. Jadi si suami ingin poligami, ingin menikah lagi gitu. Si istri kaget-kaget. Dan dia stres banget. Kenapa? Karena dia waktu SMA ayahnya meninggalkan ibu dan keluarganya ini untuk menikah dengan teman sekerja. Jadi ditinggal lari gitu. Ya. Jadi bagi dia ini big deal sekali, terluka sekali ketika suaminya bilang bahwa aku mau poligami. Kenapa? Karena aku tidak bahagia di perkawinan kita. Wah, stres banget kan. Ternyata setelah kami melalui proses konsultasi, kita cari keselarasannya nih, soal keselarasan. Ini si cowok ini prioritas hidupnya apa, prinsip hidupnya apa, si cewek prinsip hidupnya apa, prioritasnya apa. Setelah digali ternyata yang cowok ini merasa tidak bahagia karena itu apapun yang dia harapkan tuh nggak terjadi, tidak tercapai. Dia merasa yang menjadi aspirasinya dia nggak keluar. Kenapa kok bisa begitu? Karena setiap kali dia bicara, si istrinya udah langsung nyamber. Sementara si istri ini nyamber karena bagi dia keterbukaan itu penting. Nah karena si istri ini, si yang saya tangani ini, si istri ini menuntut keterbukaan karena dia takut sekali ditinggal lari. Seperti ibunya ditinggal oleh ayahnya. Jadi maunya dia semuanya serba terbuka. Karena itu maunya dia konflik juga gak apa-apa, yang penting terbuka. Sementara si suami ternyata dia hidup dalam keluarga yang harmonis. Ayah ibunya ketika bertengkar itu diselesaikan di balik pintu. Anaknya gak pernah lihat. Anaknya taunya masuk kamar dalam kondisi marah, keluar baik-baik gitu. Sehingga bagi dia yang namanya hubungan yang baik, yang ideal, yang itu. Sementara si istri gak sadar, si istri pakai caranya. Ketika si suami bilang begini, ketika kamu minta saya untuk kita liburan ke Eropa berlima, itu kan mahal. Aku hitung-hitung 200 juta. Terus aku kerja keras nyari proyek supaya bisa dapat uang segitu. Tapi kamu malah marah-marah. Kamu gak ngerti betapa beratnya nyari uang 200 juta itu buat saya. Si istrinya bilang, kenapa ngomongnya sekarang? Kenapa gak waktu itu? Kalau kamu bilang terus terang bahwa itu terlalu berat buat kamu, aku juga gak maksa kok. Si suaminya bilang, lah aku baru ngomong sampai C aja kamu udah langsung memarah-marahi aku. Masa sih? Intinya apa sih? Bukan bagiannya itunya ya. Sekarang mereka hidup bahagia sejahtera, alhamdulillah. Si suami dan si istri ini dua-duanya sangat saling memahami karena dibongkar semua waktu itu cara ininya ya, kerangka berpikirnya. Intinya adalah kadang-kadang apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan itu tidak selaras dengan pasangan kita. Itu bukan karena dia tidak memenuhi kebutuhan kita atau tidak tahu, tetapi karena dia juga berangkat dari sejarah yang sangat panjang. Gus Dur suka ngomong gini, yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Ya udah yang sama itu kita nikmati bersama, tapi jangan dianggap berbeda gitu.
Tapi juga yang beda jangan disama-samakan, kita hargai perbedaan di antara kita, gitu kan. Jadi step pertama adalah memahami kenapa ya dia itu kok suka mendiamkan saya kalau lagi kayak gini. Pernikahan itu kita sama-sama belajar ke tengah. Yang kita ekstrimnya, suami saya ekstrimnya itu ngediemin bisa sampai 2 hari dia diem. Dan saya blingsatan gitu. Dia belajar untuk memperpendek jarak itu dan menyampaikan bahwa aku butuh waktu untuk diem dulu. Dan itu bukan karena aku mau ngecuekin kamu. Tapi aku butuh waktu untuk ngolah ini semua sendiri. Daripada nanti aku ngomong sesuatu yang aku nyesel. Itu kalimat suami saya gitu. Nah, daripada aku nyesel gitu. Mengeluarkan sesuatu yang aku nyesel. Saya belajar untuk lebih memahami, oh iya dia butuh waktu dan itu bukan karena dia mau menginikan saya. Saya belajar lebih sabar dan cari distraction, Mbak. Kuncinya adalah menyelaraskan. Belajar untuk memahami kenapa dia begitu ya. Setiap kali, ingat, setiap kali pasangan saya melakukan sesuatu yang tidak saya pahami, maka yang harus saya pikirkan adalah dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan itu. Dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan itu. Pada saatnya kita bisa nanya, kenapa sih kamu semalam begitu menurut aja? Ya habis kamu begini-begini, oh alah. Buat kita sepele, buat dia tidak, gitu rupanya gitu ya. Saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita nih, bagaimana berbedanya pasangan suami istri. Seorang suami pulang ke rumah dengan bersungut-sungut. Dia cemberut aja. Si istrinya bingung. Si istrinya bilang, gimana mas? Biasa. Oh, barang ditaruh sembarangan. Nutup pintu digebrak. Makan sesukanya. Si istrinya terus mikir. Mas, lagi stres ya, hari ini lagi ada masalah di kantor? Enggak. Lagi ada urusan yang gak selesai? Enggak. Mas marah ya sama aku? Enggak. Si istrinya bingung, ini kenapa nih suami saya yang biasanya penuh cinta kasih sayang, kok ini diam aja gitu. Terus dia bingung, sampai malam dia mikir, gua salah apa ya? Apa aku melupakan sesuatu? Apa ada bajunya dia yang tidak terurus? Atau ada apa? Dia cari gitu. Akhirnya dia nggak tahan, malam-malam dia nulis status di Facebook. Bagi aku berat melihat sikapmu seperti itu. Kamu datang dengan penuh kecuekan, kamu mengabaikan aku tanya baik-baik, kamu tidak menjawab. Sebetulnya salahku di mana? Apa yang harusnya aku lakukan? Bu, aku dikasih tahu, jangan didiamkan begini. Berat tahu buat aku. Dia nulis Facebook begitu tuh, gitu. Sementara si suaminya menulis di Facebook, sialan Liverpool kalah lagi. Jadi mari kita akhiri dengan cerita itu bahwa kadang-kadang kita melihat suami kita atau pasangan kita melakukan sesuatu dan kita berpikir it's about me. Kok kamu gitu sama saya? Kok ini? Padahal ternyata urusannya urusan yang lain. Makanya kita perlu berpikir ada alasan deh dia bersikap seperti itu. Oke, kita akhiri sampai di sini untuk sesi dinamika perkawinan. Akan kita lanjut lagi nanti setelah ini kita akan bicara soal itu. Income, peran yang berubah, laki-laki dan perempuan, kebutuhan-kebutuhan yang bermunculan di sekitar kita dalam kehidupan kita. Kita akan selesaikan nanti insya Allah 4:30 kita selesai. Dia stres banget, kenapa? Karena dia waktu SMA ayahnya meninggalkan ibu dan keluarganya ini untuk menikah dengan teman sekerja. Jadi ditinggal lari gitu. Ya. Jadi bagi dia ini big deal sekali, terluka sekali ketika suaminya bilang bahwa aku mau poligami. Kenapa? Karena aku tidak bahagia di perkawinan kita. Wah, stres banget kan. Ternyata setelah kami melalui proses konsultasi, kita cari keselarasannya nih, soal keselarasan. Ini si cowok ini prioritas hidupnya apa, prinsip hidupnya apa, si cewek prinsip hidupnya apa, prioritasnya apa. Setelah digali ternyata yang cowok ini merasa tidak bahagia karena itu. Apapun yang dia harapkan tuh nggak terjadi, tidak tercapai. Dia merasa yang menjadi aspirasinya dia nggak keluar. Kenapa kok bisa begitu? Karena setiap kali dia bicara, si istrinya udah langsung nyamber. Sementara si istri ini nyamber karena bagi dia keterbukaan itu penting. Nah karena si istri ini
si yang saya tangani ini, si istri ini menuntut keterbukaan karena dia takut sekali ditinggal lari seperti ibunya ditinggal oleh ayahnya. Jadi maunya dia semuanya serba terbuka. Karena itu maunya dia konflik juga nggak apa-apa, yang penting terbuka. Sementara si suami ternyata dia hidup dalam keluarga yang harmonis. Ayah ibunya ketika bertengkar itu diselesaikan di balik pintu. Anaknya nggak pernah lihat. Anaknya taunya masuk kamar dalam kondisi marah, keluar baik-baik gitu. Sehingga bagi dia yang namanya hubungan yang baik, yang ideal, yang itu. Sementara si istri nggak sadar, si istri pakai caranya. Ketika si suami bilang begini, ketika kamu minta saya untuk kita liburan ke Eropa berlima, itu kan mahal. Aku hitung-hitung 200 juta. Terus aku kerja keras nyari proyek supaya bisa dapat uang segitu. Tapi kamu malah marah-marah. Kamu gak ngerti betapa beratnya nyari uang 200 juta itu buat saya. Si istrinya bilang, kenapa ngomongnya sekarang? Kenapa gak waktu itu? Kalau kamu bilang terus terang bahwa itu terlalu berat buat kamu, aku juga gak maksa kok. Si suami bilang, nah aku baru ngomong sampai C aja kamu udah langsung memarah-marahi aku. Masa sih? Intinya apa sih? Bukan bagiannya itunya ya. Sekarang mereka hidup bahagia sejahtera, alhamdulillah. Si suami dan si istri ini dua-duanya sangat saling memahami karena dibongkar semua waktu itu cara ininya ya, kerangka berpikirnya. Intinya adalah kadang-kadang apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan itu tidak selaras dengan pasangan kita, itu bukan karena dia tidak memenuhi kebutuhan kita atau tidak tahu, tetapi karena dia juga berangkat dari sejarah yang sangat panjang. Gus Dur suka ngomong gini, yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Ya udah, yang sama itu kita nikmati bersama, tapi jangan dianggap berbeda gitu. Tapi juga yang beda jangan disama-samakan, kita hargai perbedaan di antara kita, gitu kan. Jadi step pertama adalah memahami kenapa ya dia itu kok suka mendiamkan saya kalau lagi kayak gini. Pernikahan itu kita sama-sama belajar ke tengah-tengah. Yang kita ekstrimnya, suami saya ekstrimnya itu ngediemin bisa sampai 2 hari dia diem. Dan saya blingsatan gitu. Dia belajar untuk memperpendek jarak itu dan menyampaikan bahwa aku butuh waktu untuk diem dulu. Dan itu bukan karena aku mau ngecuekin kamu. Tapi aku butuh waktu untuk ngolah ini semua sendiri. Daripada nanti aku ngomong sesuatu yang aku nyesel. Itu kalimat suami saya gitu. Nah, daripada aku nyesel gitu. Mengeluarkan sesuatu yang aku nyesel. Saya belajar untuk lebih memahami, oh iya dia butuh waktu dan itu bukan karena dia mau menginikan saya. Saya belajar lebih sabar dan cari distraction, Mbak. Kuncinya adalah menyelaraskan. Belajar untuk memahami kenapa dia begitu ya. Setiap kali, ingat, setiap kali pasangan saya melakukan sesuatu yang tidak saya pahami, maka yang harus saya pikirkan adalah dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan itu. Dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan itu. Pada saatnya kita bisa nanya, kenapa sih kamu semalam begitu menurut aja? Ya habis kamu begini-begini, oh alah. Buat kita sepele, buat dia tidak, gitu rupanya gitu ya. Saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita nih, bagaimana berbedanya pasangan suami istri. Seorang suami pulang ke rumah dengan bersungut-sungut. Dia cemberut aja. Si istrinya bingung. Si istrinya bilang, gimana mas? Biasa, barang ditaruh sembarangan. Nutup pintu digebrak. Makan sesukanya. Si istrinya terus mikir, mas, lagi stres ya, hari ini lagi ada masalah di kantor? Enggak. Lagi ada urusan yang gak selesai? Enggak. Mas marah ya sama aku? Enggak. Si istrinya bingung, ini kenapa nih suami saya yang biasanya penuh cinta kasih sayang, kok ini diam aja gitu. Terus dia bingung, sampai malam dia mikir, gua salah apa ya? Apa aku melupakan sesuatu? Apa ada bajunya dia yang tidak terurus? Atau ada apa? Dia cari gitu. Akhirnya dia gak tahan, malam-malam dia nulis status di Facebook. Bagi aku berat melihat sikapmu seperti itu. Kamu datang dengan penuh kecuekan, kamu mengabaikan aku tanya baik-baik, kamu tidak menjawab. Sebetulnya salahku di mana? Apa yang harusnya aku lakukan? Bu, aku dikasih tahu, jangan didiamkan begini. Berat tahu buat aku. Dia nulis Facebook begitu tuh, gitu. Sementara si suaminya menulis di Facebook
sialan Liverpool kalah lagi. Jadi mari kita akhiri dengan cerita itu bahwa kadang-kadang kita melihat suami kita atau pasangan kita melakukan sesuatu dan kita berpikir it's about me. Kok kamu gitu sama saya? Kok ini? Padahal ternyata urusannya urusan yang lain. Makanya kita perlu berpikir ada alasan deh dia bersikap seperti itu. Oke, kita akhiri sampai di sini untuk sesi dinamika perkawinan. Akan kita lanjut lagi nanti setelah ini kita akan bicara soal itu. Income, peran yang berubah, laki-laki dan perempuan, kebutuhan-kebutuhan yang bermunculan di sekitar kita dalam kehidupan kita. Kita akan selesaikan nanti insya Allah 4:30 kita selesai.